Sebelum menginjak ke pembelajaran kita hari ini, Bu Fitri pengen semangat kalian di pagi hari ini. Kita ice breaking, tepuk semangat sebentar. Oke ya? Oke, nanti sama-sama. Itu tidak. Tepuk semangat. 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 Oke, yuk. Oke. Sebelumnya akan Bu Fitri absen terlebih dahulu. Adakah yang tidak masuk hari ini? Lengkap ya. Oke, Bu Fitri absen dulu ya. Margareta Ratu Mawar ada, oke. Kemudian Melanie Syafara, oke, masuk. Muhammad Nur Soleh, masuk. Nabila Juni Asyari, Oka Anita, Rizky Novan Anggoro, Safa Nada Hoirunisa, Salma Al-Fatihah, Selvia Dwi Cahyanti, Tiara Sofinki, Umi Hanifah Tiara Putri, kemudian Mas Ferdiansah Adi Pratama, masuk. Vela Melani Putri, ada. Oke. Vika Adelia Putri, oke, good. Yang terakhir Vita Sari, oke, good. Alhamdulillah hari ini kelas 10 PHB masuk semua. Sebelumnya akan Bu Fitri jelaskan sebentar pada materi pada pagi hari ini. Kita akan mempelajari tentang materi coding dan kecerdasan artifisial. Ya. Untuk kecerdasan artifisial ini sekarang sudah sangat berkembang. Kecerdasan artifisial, kata lainnya apa ini? AI, betul. Teknologi AI sekarang sudah berkembang sangat pesat, ya. Dan banyak teknologi yang digunakan dalam berbagai bidang. Oke, untuk pada materi akan saya jelaskan di paparan presentasi. Untuk pengertian coding, ya, proses mengkonversi keinginan manusia menjadi format yang dapat dipahami oleh komputer menggunakan bahasa pemrograman. Dan coding juga merujuk pada subaktivitas dalam pemrograman atau pemberian instruksi kepada komputer dalam berbagai bentuk seperti PC. PC itu yang ada di depan kalian itu personal komputer. Kemudian ada server, ada perangkat IoT, ada robot dan lain sebagainya. Yang menerapkan solusi yang dirumuskan melalui berpikir secara komputasional. Nah, untuk pembelajaran coding ada beberapa metode. Ya, yang pertama plug coding, yaitu memanfaatkan perangkat komputer dan perangkat lunak. Jadi perangkat komputer yang ada di depan kalian itu PC, dan nanti ada perangkat lunak, aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan ya untuk pembelajaran coding. Kemudian yang kedua ada metode unplug coding, ya, yaitu mengajarkan konsep pemrograman tanpa menggunakan komputer melalui aktivitas fisik, simulasi atau permainan atau game. Kemudian yang ketiga ada metode internet based coding, di mana memungkinkan pembelajaran melalui platform secara daring interaktif dengan koneksi internet. Dan berdasarkan konsep ini, ya, coding dapat dipahami sebagai praktik pemrograman pada perangkat komputasi yang melibatkan kemampuan kalian berpikir secara komputasional dan algoritma dalam bentuk internet based, plug, dan unplug. Jadi ada metode. Jadi kalian untuk belajar coding itu bisa memilih salah satu. Tadi plug menggunakan aplikasi yang ada di komputer kalian. Contohnya nanti yang akan
kita praktekkan menggunakan aplikasi Python, pemrograman Python. Ya, bisa juga misalkan menggunakan aplikasi yang sekarang lagi banyak sering digunakan para pengguna, yaitu menggunakan ChatGPT. Itu juga bisa. Ya, ChatGPT itu juga bisa dipakai dalam pembelajaran ya untuk kecerdasan artifisial. Kemudian tentunya unplug, misalkan game itu contohnya nanti apa Bu misalnya? Biasanya kalau unplug ini biasanya diterapkan pada pendidikan dasar anak-anak, biasanya di tingkat TK, SD ya, misalkan mereka dikasih permainan ya, menentukan warna ya kan, coba cari warna merah lingkaran itu mana saja, tolong dihubungkan. Nah itu permainan ya, maju anak-anak. Nah itu yang menggunakan game. Kalau kalian di tingkat SMK nanti menggunakan bahasa pemrograman. Kemudian yang internet based coding ya, karena sekarang sudah berbasis internet ya, melalui HP pun juga bisa dipakai untuk ya mengerjakan tugas-tugas ataupun pembelajaran kalian di rumah ataupun di sekolah. Selanjutnya, nah, untuk pengertian kecerdasan artifisial ada beberapa definisi menurut beberapa pengertian. Yang pertama dari Kaplan dan Helen, di mana mendefinisikan kecerdasan artifisial itu sebagai kemampuan sistem secara akurat menginterpretasikan data eksternal, belajar dari data, dan menerapkan pembelajaran untuk mencapai tujuan dalam menyelesaikan tugas tertentu. Yang kedua ada Paul dan McBoard ya, mengartikan bahwa kecerdasan artifisial sebagai bidang kajian dan fokus pada sintesis dan analisis agen komputasional yang dapat bertindak dengan cara yang cerdas. Dan yang ketiga menurut Russell dan Norvig, yaitu mendefinisikan bahwa kecerdasan artifisial sebagai studi tentang agen cerdas yang mampu menerima persepsi dari lingkungan dan mengambil tindakan, di mana agen tersebut melakukan proses berpikir seperti manusia atau thinking humanly, bertindak seperti manusia acting humanly, dan berpikir secara rasional itu thinking rationally, dan yang terakhir bertindak secara rasional atau acting rasional. Elemen dalam coding dan kecerdasan artifisial, yang pertama berpikir komputasional. Kita dihadapkan itu berpikir secara komputer. Misalkan kita makan aja itu bisa kita buat program, langkah-langkah makan siomay misalkan, atau langkah-langkah, ini bahasanya langkah-langkah bisa juga menjadi algoritma, langkah-langkah atau algoritma ya kan, membuat mie goreng misalkan seperti itu. Kata-kata demi kata-kata kebiasaan kita sehari-hari bisa kita terapkan dalam algoritma pemrograman ya, dan kita diharapkan bisa berpikir secara komputasional ya, dan yang kita terapkan dalam kita sehari-hari. Di mana berpikir komputasional ini dari definisi oleh Wing disajikan sebagai keterampilan dan pola pikir dasar yang tidak terbatas pada ilmuwan komputer, tetapi dapat diterapkan secara universal. Universal itu artinya luas ya. Dan inti dari berpikir komputasional yaitu proses kognitif yang digunakan untuk merumuskan solusi dengan cara yang dapat dilaksanakan oleh komputer.
berikutnya ada literasi digital. Di sini merujuk pada keterampilan dan pemahaman yang diperlukan untuk menggunakan, mengevaluasi, menerapkan teknologi digital secara bijak dan bertanggung jawab. Jadi misalkan kalian menggunakan aplikasi digital, ya tetap sesuai aturan, ya tidak boleh melanggar aturan yang sudah ditentukan. Misalkan kalian mau posting sesuatu, diusahakan itu benar-benar beritanya real, ya jangan berupa berita hoax, hoax, ya. Misalkan kalian mengupload hasil karya kalian, itu benar-benar hasil karya kalian, ya tidak apa-apa, akui saja bahwa itu hasil karya kalian. Tapi kalau memang kalian mengambil dari hasil karya orang lain, misalkan, ya bisa kalian sebutkan hasil karya ini saya perbaiki atau saya tambahi dengan misal. Untuk literasi digital meliputi pemahaman dan keterampilan menggunakan perangkat keras atau PC, perangkat lunak nanti programnya, dan aplikasi TIK untuk mengakses informasi, berkomunikasi, dan mencari solusi dalam berbagai konteks. Nah, literasi dan etika kecerdasan artifisial. Di sini bagi peserta didik kalian, terutama yang peserta didik sekolah menengah, yaitu untuk mencakup pemahaman fundamental tentang apa sih itu KA, bagaimana KA bekerja, dan bagaimana KA itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kalian diharapkan mengetahui landscape KA dan bisa membedakan masing-masing dari modelnya. Kemudian pemanfaatan dan pengembangan kecerdasan artifisial, ya. Di sini kecerdasan buatan KA ini relevan untuk beberapa kategori utama dengan pendekatan yang sesuai dengan tingkat pemahaman dan kemampuan kalian. Misalkan saya terapkan nanti untuk metode pembelajarannya menggunakan perangkat, ya, di mana saya bisa menilai anak-anak mampu untuk melaksanakan praktek dengan metode plak atau menggunakan perangkat dan lunak, lunak seperti itu. Kemudian algoritma dan pemrograman, ya, di sini diartikan menurut KBBI. Apa KBBI? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di mana program, ya, sebagai rangkaian perintah yang diberikan kepada komputer untuk melakukan fungsi dan tugas tertentu. Jadi komputer itu bisa kita kasih perintah dan dia nanti akan menjalankan dan mengeluarkan hasilnya. Kemudian algoritma artinya yaitu cara sistematis untuk menyelesaikan masalah matematis dalam langkah-langkah yang terbatas atau urutan logis untuk membuat keputusan dalam menyelesaikan masalah. Dan dari pengertian algoritma dan pemrograman, yaitu mereka mirip karena sama-sama berkaitan dengan langkah-langkah atau rencana untuk mencapai sesuatu. Dan ketika langkah-langkah tersebut dijalankan oleh komputer, maka disebut sebagai program komputer. Misalkan ada program tapi tidak ada pengguna atau tidak ada kalian yang menggunakan, apakah program tersebut bisa dijalankan? Tidak. Jadi misalkan ada PC, ada perangkat keras, sudah ada perangkat lunaknya, misalkan nanti ada Word, ada Excel, ya kan, ada PowerPoint, tapi tidak ada kalian atau pengguna yang menggunakan, kira-kira berfungsi nggak itu? Tidak akan bisa berfungsi atau dijalankan. Jadi nanti akan berkesinambungan. Jadi begitu ada PC, ada aplikasi, dan kalian sebagai pengguna, nah nanti untuk menginputkan program, barulah itu yang nanti bisa dinamakan program komputer. Seperti itu. Next, logika dan algoritma. Logika dan algoritma adalah konsep dasar dalam ilmu komputer dan matematika yang
saling berkaitan. Logika adalah tentang cara berpikir yang benar dan sistematis untuk mencapai kesimpulan. Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis yang dirancang untuk menyelesaikan suatu masalah. Dengan kata lain, logika digunakan untuk merancang langkah-langkah dalam algoritma, dan algoritma itu adalah penerapan dari logika untuk menyelesaikan masalah. Jadi logikanya nanti gimana ya? Misalkan saya mau jalan ke resepsionis, logikanya berarti oke, saya keluar dari lab, buka pintu menuju keluar arah ke timur, nanti saya belok dan di sebelah utara ada ruang resepsionis. Logika saya pasti berjalan seperti itu ya, karena kondisi saya berada di ruangan dan ruangan tersebut tertutup, misalkan seperti itu. Logikanya kita jalan. Misalkan langkah-langkahnya apa? Nah, langkah-langkahnya itu tadi, saya berjalan menuju pintu, saya buka pintunya ya. Saya memakai sepatu keluar dari lab, kemudian saya menuju jalan ke arah resepsionis. Next. Ini tadi logika, ilmu yang mempelajari tentang prinsip-prinsip penalaran yang benar ya, penalaran yang benar. Seperti langkah-langkah misalkan tadi, algoritma membuat mie goreng. Langkah-langkahnya harus urut ya, harus urut, logis. Kemudian fungsinya membantu dalam berpikir kritis, mengambil keputusan yang tepat, dan merancang langkah-langkah yang logis dalam menyelesaikan suatu masalah. Contohnya, menggunakan logika untuk menentukan apakah pernyataan benar atau salah, atau untuk menyusun argumen yang valid. Kemudian ada algoritma, definisinya adalah urutan langkah-langkah yang sistematis dan terdefinisi dengan jelas untuk menyelesaikan suatu masalah atau tugas. Kemudian fungsinya menjadi dasar dalam pemrograman komputer, memungkinkan komputer untuk melakukan serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang kita inginkan. Contohnya misalkan, contoh algoritma, ini salah satu contoh aja. Langkah-langkah untuk menghitung luas persegi panjang. Berarti bisa kita gunakan nanti untuk pelajaran apa? Matematika, betul. Jadi kita juga belajar coding, tapi kita juga nanti akan belajar matematika. Jadi ilmu komputer itu luas, bisa digunakan berbagai macam bidang lainnya. Nah, ini contoh algoritma sederhana dalam bentuk teks. Nanti ada diagram alir atau flowchart, dan kemudian atau prosedur code. Prosedur itu berupa kode untuk pemrograman. Nanti kita praktekkan. Dan contoh menghitung luas persegi panjang. Ya, algoritma dalam bentuk teks yang diawali dengan kata mulai. Kemudian input itu masukkan panjang dan lebar persegi panjang. Kemudian diproses, hitung luas ya, dengan rumus luas sama dengan panjang kali lebar untuk luas persegi panjang. Kemudian output ya, kita tampilkan nilai luas. Kemudian baru langkah yang terakhir selesai. Misalkan kita inputkan panjangnya berapa, misalkan panjangnya berapa? Angka bebas 10. Berapa? 10. Misalkan 10. Panjangnya 10. Kemudian lebarnya berapa? 15. Ya, berarti panjang kali lebar. Tadi 10 dikali 15 berapa? 150. Berarti yang ditampilkan di output, tampilkan nilai luas, berarti nanti akan luas sama dengan 150. Selesai. Jadi untuk algoritma ini selalu dimulai dengan kata mulai atau start, dan di
persegi panjang. Dan yang terakhir N ini selesai. Paham ya? Awali dengan start atau mulai, kemudian masukkan nilai panjang karena kita tadi untuk menghitung apa luas apa persegi panjang. Ya, masukkan panjang, masukkan lebar, kemudian menghitung luas dari persegi panjang kali lebar dan mengabarkan luasnya berapa hasilnya, baru N selesai. Oke. Selain contoh yang berikut diberikan, ya, contoh dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kalian terapkan pada mata pelajaran matematika, menghitung luas persegi panjang. Contoh lain dalam kehidupan sehari-hari, coba yang bisa tolong sebutkan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Ya, yuk salah satu atau beberapa boleh. Ada yang bisa? Ada yang tahu? Contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Kalau seperti tadi contoh menghitung luas persegi panjang. Contoh lain dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Mulai dari jalur yang sesuai tambahkan jalur yang desktop kontak, bukan saja ke ponsel, periksa indikator pengisian daya, tunggu hingga baterai terisi penuh, dan selesai. Oke, itu contoh algoritma pengisian baterai HP. Yang lain, mungkin yang di rumah, algoritma buat apa? Ayo, ada yang jari bisa disebutkan contoh algoritma? Puisi, iya. Membuat puisi. Algoritma membuat puisi tema apa misalkan? Tidak apa-apa. Misalkan algoritma membuat puisi tema kemerdekaan. Bisa, berarti berhubungan dengan mata pelajaran apa kalau puisi itu? Bahasa Indonesia. Ya kan. Kemudian misalkan untuk contoh mata pelajaran yang lain misalkan algoritma, misalkan apa? Algoritma membuat apa? Coba yuk. Membuat apa? Memasak telur. Memasak telur. Memasak telur itu yang biasa kita lakukan sehari-hari di rumah. Ya, berarti algoritma menggoreng telur misalnya. Mungkin ada lagi yang lain yang bisa kita terapkan mungkin dalam mata pelajaran yang lain, aji matematika, ya menghitung luas persegi panjang, ya algoritma membuat puisi tema kemerdekaan, ya kan. Misalkan algoritma untuk mata pelajaran yang lain, misalkan apa? Iya, Mengisi bensin. Oke, algoritma mengisi bensin, ya di SPBU. Itu juga ada urutannya, betul. Itu sudah sangat real. Misalkan kalian mau membeli bensin aja sudah harus antri. Boleh nyerobot nggak sih? Nggak boleh. Jadi urutannya harus urut dari yang antri, ya kan? Kemudian tunggu antrian, ya. Kemudian petugas SPBU mengisi bensin atau BBM. Kemudian kita membayar, baru selesai kita bisa meninggalkan SPBU. Itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi masih banyak sekali contoh ya dalam kehidupan sehari-hari itu nanti kita bisa bikin programnya algoritma. Nah, selanjutnya, nah ini dalam bentuk diagram diagram alir atau flowchart. Ya, dimana untuk start ya ditandai dengan ya
pink ya. Gambar oval, bentuknya oval, merah muda. Itu artinya untuk start sama juga dengan N. Nanti oval. Untuk input tadi atau masukan, dia jajaran genjang yang berwarna hijau ini. Ini sebagai inputan atau masukan. Sama juga dengan misalkan untuk yang ini, input untuk yang lebar. Kalau tadi untuk panjang, lebar, sama jajaran genjang. Dan untuk proses, untuk proses gambarnya persegi panjang di sini. Tadi pertanyaannya hitung luas sama dengan panjang kali lebar. Kemudian tampilkan luas, tampilkan itu ya dengan simbol jajar genjang. Ya, kita tampilkan misalkan 5 kali 5. Di sini nanti akan ditampilkan 25. Baru selesai. Misalkan tadi algoritma mengisi bensin di SPBU bisa. Pertama start. Kemudian kita apa ini inputnya? Antri, betul. Inputnya antri ya. Antri dong. Ya, antri. Kemudian setelah antri apa? Kita bilang ke tugasnya isi bensin berapa liter misalkan, atau uang ya biasanya 20.000. Ya, kemudian sini petugas mengisi bensin dan kita membayarnya. Baru selesai, udah deh pulang. Selesai ya, habis ngisi pulang dong. Paham ya? Ini untuk contoh flowchartnya. Next. Waktu istirahat akan berakhir dalam 5 menit. Nah, untuk algoritma dalam bentuk pseudocode atau kode. Diawali dengan start dan nanti diakhiri dengan N. Iya kan? Dituliskan agak menjorok ke dalam. Input itu masukan. Input spasi. Tadi ada panjang. Kemudian ada lebar yang akan kita isikan. Perintahnya apa? Mencari luas. Tadi luas persegi panjang. Luas sama dengan panjang dikali lebar. Baru outputnya kita tampilkan. Tampilkan luas. Misalnya tadi panjangnya 5, lebarnya 5, berarti 5 dikali 5. Di sini akan ditampilkan 25. Terus selesai. Perintah sudah kita jalankan ya, dan sudah menampilkan hasilnya. Penjelasan gimana? Start itu mulai menandakan awal dari algoritma mulai. Input meminta pengguna atau kita atau kalian untuk memasukkan nilai panjang dan lebar persegi panjang. Tadi kita masukkan berapa nilainya? 5. Panjangnya 5, lebarnya 5. Kemudian luas. Ya, kita cari luasnya. Luas persegi panjang adalah panjang dikali lebar. Luas sama dengan panjang kali lebar itu menghitung luas persegi panjang dengan mengalihkan panjang dan lebar. Dan output luas untuk menampilkan hasil perhitungan luas. Baru N atau selesai menandakan akhir dari algoritma. Dari sini paham penjelasan singkat ini? Paham ya? Jadi tahu urutannya terlebih dahulu, ya. Dan urutan itu harus utuh dan logis, bisa kita terima dengan akal pikiran. Jalan dari program itu secara urut, ya, secara urut. Misalkan kalau seperti tadi yang contoh dasar aja, misalkan kita mau isi bensin, atau kita mau dulu misalnya, tiba-tiba nggak ngantri, tiba-tiba langsung bayar, walaupun bayar apa, ya kan? Atau tidak menyebutkan tiba-tiba ngasih uang. Jadi urutannya harus untuk. Ya. Oke. Yang terakhir, terima kasih.
kalian belajar coding atau membuat program secara sederhana. Ini ada nomor. Oke. Oke, saya bagikan dulu aja ya soalnya. Nanti ada beberapa dari kalian yang praktek ke depan. Ya, nanti ada dari kalian ya yang akan langsung mempraktekkan ke depan. Dipahami dulu soalnya. Oke, untuk selanjutnya akan diberi kasih contoh penulisan coding ya. Di sini untuk permainan batu gunting kertas. Ini sudah mengetikkan akan diberi copy codingnya di pemrograman Python ya. Akan diberi copy, saya paste di sini. Nah ini ya mulai dari import random bla sampai yang terakhir. Nah ada pertanyaan. Ada pertanyaan. Pilih batu, gunting, apa kertas. Nanti kita inputkan. Nah ini di cursor yang gede-gede gini. Misalkan pilih apa? Gunting. Oke, coba kita pilih gunting. Kita enter. Hasilnya sering Anda dan komputer sama-sama memilih gunting. Coba akan kita masukkan lagi lah. Untuk memasukkan permainan ini lagi, memilih ini lagi, kita akan paste lagi program yang awal tadi. Misalkan saya paste, nah saya copy paste lagi atau saya tempel lagi. Misalkan pilih apa? Batu. Enter. Anda bilang komputer mulai kertas. Kan kertas sama batu. Ya. Nah, yuk coba lebih seru lagi tadi batu gunting kertas. Coba kita kasih kertas. Pilih kertas. Deh. Anda menang. Anda memilih kertas, komputer memilih batu. Kita yang kertas, komputernya yang batu. Kalau tadi kita memilih batu, komputernya ya kita memilih batu, komputernya yang kertas, kita yang bawah. Seperti itu. Ya. Jadi di mana ada perbandingan, ya ada perbandingan. Misalkan, ya selama kita menginputkan ini, ya dan sudah menghasilkan apa yang kita inputkan, kita misalkan ingin mengulang lagi, ya ingin mengulang lagi permainan. Ya, mulai dari ini coding import random sampai bawah ini ya akan kita tempel lagi ke bawah. Kok misalnya kita langsung isi di sini kertas, hasilnya apa? Kira-kira bisa nggak? Kira-kira coba ya kita coba. Kalau misalkan ini programnya ini ya kode ini tidak kita
bantu. Tanda. Nah, bisa. Kita pengen lagi menggunakan berarti harus kita tempel lagi. Mulai dari atas. Sampai sudah. Kami yang sini ya. Untuk program permainan beraktivitas ini, ya, misalkan kita pengen melakukan ya pemilihan dari batu bukit atau kertas, coding, ya codingnya harus kita copy paste lagi ke bawahnya. Kalau misalkan langsung kita pilih hasilnya ya. Oke. Untuk berikutnya, misalkan untuk perhitungan matematika yang secara sederhana, coba ada yang bisa. Mau coba? Maju? Oke, mulai. Ini temennya mau nyoba untuk coding atau program apa ya? Penjumlahan dua angka. Oke, bisa diketikkan. Langsung mulai dari ini. Misalkan penjumlahan dua angka. Temennya mau coba dulu, mau tekan, coba nanti kita cek hasilnya. Oke, penjumlahan dua angka. Langsung aja, langsung diketik. Abaikan kursornya yang gerak-gerak. Angka 1. Apa spasi? Berapa? Misalkan 100. Oke. Angka 2.
bintang. Gitu. Untuk ya di komputer untuk perkalian itu ya menggunakan tanda bintang. Atau misalkan mau coba kita ganti yang tadi kan jumlah penjumlahan dua angka sekarang pagar perkalian coba ini coba ya perkalian dua angka angka satu. Yuk mau request angka satu berapa? 30. Oke, kemudian request 30. Angka 2 request lagi mau berapa? 15. Oke. Ya. Sesuai request teman-teman. Terus jumlah, oke, nah benar jumlah sama dengan angka 1 bintang angka 2. Angka 1 bintang. Nah, ini bintang artinya perkalian ya. Kita lihat. Bentar. Print. Oke, agak turun. Ada kedua. Hasil perkalian. Nah, tadi kan kedua sekarang perkalian. Hasil perkalian kedua. Tanda kedua. Koma. Nah, coba kita enter 30 dikali 15 hasilnya adalah 450. Sampai sini. Oke, baiklah. Jadi untuk coding ya untuk bahasa pemrograman Python ini dalam bentuk sederhana ya untuk ini bisa digunakan untuk mata pelajaran apa? Matematika ya. Ini tadi untuk yang contoh paling simpel penjumlahan angka dan dicoba lagi tadi perkalian angka dan hasilnya bisa didapatkan hasil. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, tidak ada? Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kita dari awal tadi sudah ada penjelasan logika, ada penjelasan algoritma dan juga pemrograman dan contoh yang kita praktekkan menggunakan